Halo, Halo, oke. Oke, kalau kamu sendiri nih gimana? Udah berapa lama apa tuh? main dating app? Enggak, aku baru baru banget sih berapa bulan sih 3 bulan atau 2 bulan gitu deh. Oh Makanya gitu. masih pemula, nggak paham. Ini emang kamu tahu dari temen atau emang kamu yang cari tahu sendiri atau gimana nih? Aku taunya dari adekku. Jadi adekku dapet cowoknya tuh dari Bumble. Terus ya udah aku coba coba-coba. Soalnya aku baru putus juga kan. Terus kayak ya udah coba-coba iseng main Bumble Oh gitu. Terus so gitu. far gimana menurut kamu? eh Sama sih kayak cuman basa-basi doang terus ntar habis itu nggak berapa lama pasti kayak udahan chatnya atau cuman kayak tukeran sosmed terus kayak udah nggak ngechat lagi gitu jadi kayak bener-bener nggak ada yang serius Iya sih. tapi kayak adekku bisa dapet gitu kan jadi makanya aku mau nyoba. Oh gitu. Oke, emang di lingkungan kamu nih, di lingkungan kerja kamu atau lingkungan kampus kamu kalau kamu masih kuliah, nggak ada cowok-cowoknya atau gimana nih? Ada sih. Cuman kan kebanyakan kalau di kampus tuh kan yang seangkatan atau Mhm. enggak lebih tuanya tuh berapa tahun doang kayak 1 tahun atau 2 tahun gitu kan. Hmm. Nah, aku sebenarnya nyarinya tuh yang tuanya nggak yang cuma 2 tahun gitu, paham nggak? Oh iya paham. Emang kenapa kok kamu bisa kepikiran mau cari pasangan yang umurnya di atas kamu? Karena mikirnya kayak kalau lebih tua agak jauh tuh kayak lebih dewasa kan pemikirannya, gitu. Oh gitu. Emang pemikiran kamu kurang dewasa atau gimana nih? Nggak gitu, nggak gitu. Apa ya? Aku pengalaman pacaran sama yang tuanya cuman beda 2 tahun kan. Hmm. Terus ngerasanya apa ya? Aku yang lebih ngebimbing di dalam hubungannya gitu loh. Terus karena lebih tuanya cuma 2 tahun gak tau kenapa kayak dia sifat kekanakannya tuh kayak lebih kelihatan daripada aku kan padahal aku cewek kan. Hmm. Nah, makanya aku pengen carinya yang lebih tua soalnya pemikirannya lebih dewasa kan daripada aku gitu. Oke oke, aku tertarik nih. Tertarik dengar cerita kamu. Boleh gak kamu ceritain tuh yang tadi kamu bilang, Apa tuh? kamu yang ngebimbing pasangan kamu. Maksudnya kamu ngebimbing gimana nih? eh Apa ya kayak misalnya ngambil keputusan apa terus jadinya apa-apa aku gitu loh, paham nggak? Oh, jadi si cowoknya ini nggak berani ambil keputusan gitu? Iya kayak lebih manut-manut aja ke aku gitu. Oh, berarti apakah kamu tertarik sama cowok yang lebih dominan gitu? Enggak juga sih, seenggaknya sama lah. Jangan yang maksudnya apa-apa aku gitu. Oh gitu. Sosok cowok yang kayak gimana yang kamu damba-dambakan lah? Hmm, Gimana ya? Yang dewasa sih yang pasti. Yang dewasa, yang baik. Terus yang bisa nge-treat cewek dengan baik. Oke. Gitu. Apa ya? Bingung kalau ditanya. Oke. Tapi sebelumnya kamu udah pernah pacaran berapa kali kalau aku boleh tahu? 2 kali kayaknya. Oke. Kan tadi kamu bilang kalau kamu mau cari pasangan yang lebih dewasa supaya Mm-mm. dia bisa ngambil keputusan, gak suruh kamu, bisa memimpin lah gitu. Iya Oke, bener. terus harus yang baik dan segala macam yang positif lah. Tapi Hmm. eh, kalau menurut kamu, kamu bisa tahu seorang cowok baik, tulus sama kamu tuh gimana? Bukannya kalau selama masa PDKT itu kita kayak apa ya menampilkan semua yang baik, sisi kita yang baik Hmm. gitu ya. Terus gimana
kamu bisa menilai ini sifat aslinya atau ini ini hanya awalnya gitu loh. Kan kalau misalnya biasanya yang baik-baik kelihatan kalau pas di awal kan. Iya Cuman kan betul. kalau lama-lama kan lama kenal juga pasti kelihatan dong sifat aslinya. Nggak mungkin bisa terus-terusan nunjukin yang sifat baiknya kan. Oke. Iya Tapi tah? ya, tapi menurut kamu lamanya nih gimana nih? Berapa lama? Kan lama itu kayaknya menurut orang beda-beda. Aduh, nggak bisa ditentuin juga sih, tiap orang beda-beda kan. Oh gitu. Jadi berarti kamu tunggu ya udah selama-lamanya. Kita nggak tahu maksudnya berapa lama, berapa bulan atau berapa tahun untuk mengetahui sifat asli pasangan kamu gitu dong. Eh, Oke, kalau misalnya kamu dikasih satu kesempatan bisa ngulang waktu ke belakang dan kamu bisa ngubah satu hal, ada gak yang mau kamu ubah dan apa? yang mau aku ubah ya? Iya. Nggak ada sih kayaknya menurut aku. Oh ya? Soalnya saya menurut aku kayak yang udah terjadi di masa lalu ya ya udah jalanin aja gitu. Apa yang mau diubah? Nggak ada penyesalan gitu selama ya udah misalnya di masa lalu ada yang kurang baik. Ya. Tapi, aduh, enggak sih, harusnya nggak ada. Kok kayak Kalau kok ragu-ragu gitu? Harusnya nggak ada. Berarti ada dong. eh, tapi kalau dipikirin nggak ada. Tapi kalau dipikirin nggak ada. Kalau nggak dipikirin ada. Kebalik kok kayaknya. Enggak gitu. Eh, ya tapi nggak ada sih kayaknya. Ya nggak ada kok. Yakin nih? Tidak ada penyesalan di masa lalu. Yakin, yakin. Oke. Ada gak momen yang mungkin nggak bisa kamu lupain? Itu momennya boleh positif, boleh negatif ya. Maksudnya boleh yang buruk atau yang baik. Momen yang nggak bisa dilupain ada sih. Negatif. Jadi kan aku pernah pacaran sama cowok tapi beda agama kan. Oke. Nah, sebenarnya kalau di keluarga aku tuh kayak yang benar-benar strict banget itu kalau masalah agama. Jadi kalau nggak sama, eh, biasanya kayak papa nggak bolehin gitu kan. Nah, aku udah tahu itu dari awal kan sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa aku tetap lanjutin hubungan yang gitu. Sampai dimana itu tuh sebenarnya aku pacaran tapi kayak papa aku nggak tahu gitu kan. Oke. Nah, eh, sampai di mana tuh ujung-ujungnya pokoknya intinya gimana si papa aku tuh tahu kalau aku tuh pacaran sama yang beda keyakinan gitu kan. Oke. Nah, terus di situ tuh papa kayak bener-bener marah banget gitu. Intinya kayak sampai bilang aku bukan anak yang berbakti gitu. Pokoknya sampai bener-bener yang papa nggak mau nganggap anak gitulah karena masalah itu gitu. Itu sih kayak momen yang bener-bener nggak bisa aku lupain. Oke. Eh, pada saat papa kamu marah nih, yang papa kamu bilang kamu bukan anak berbakti dan segala macamnya itu, apa sih yang kamu rasain? Ya pasti sedih lah, sedih terus ngerasa bersalah juga karena jatuhnya kan kayak aku ngebohongin papa kan Hmm. gitu. Oke, tapi menurut kamu kalau pada saat itu kamu bilang atau jujur ke papa kamu atau mama kamu, aku punya pasangan yang beda agama. Menurut kamu respon orang tua kamu akan seperti apa? Pastinya kayak responnya tetap aja marah tapi menurut aku nggak sampai yang semarah itu gitu loh. Marah, tapi nggak semarah. Nggak bakal semarah pas kalau misalnya kayak aku bohongin dia gitu. Kayak soalnya pas itu papa juga sempat ngomong gitu kayak kalau misalnya aku jujur maksudnya kayak dia bakal maksudnya berusaha nerima gitu cuman karena posisinya tuh waktu itu aku bohong kan Oh jadi gitu. kayak dia jadi lebih marah gitu. Tapi Tapi kamunya sendiri percaya kalau misalnya pada saat itu kamu jujur, orang tua kamu bakalan ya udah nggak bakalan marah. Padahal kan kamu tahu orang tua kamu nggak suka kalau anaknya pacaran sama yang beda agama.
Eh, enggak sih, aku kayak bakal tetap mikir, kayak bakal tetap marah sih. Cuman ya pasti nggak bakal semarah yang kalau misalnya aku bohong gitu. Oh gitu. Paham nggak? Iya, paham. Iya begitu. Oke, tapi kamunya sendiri pernah nanya gak sih ke papa kamu, "Pah, Apa emang tuh? emang kenapa kalau misalnya aku punya pasangan yang beda agama?" Karena aku papa sendiri sih malah yang ngasih tahu kenapa alasannya. Oke, kenapa tuh? Soalnya kan pasti kayak beda budaya, terus beda pemikiran juga kan. Kalau misalnya beda keyakinan tuh kayak pendidikan dari kecil, pastinya juga beda dong. Oke. Iya kan? Iya, oke, berarti papa kamu bener-bener taat ya sama agamanya yang dianut. Enggak, dibilang taat sih juga enggak ya. Cuman kayak intinya sebenarnya papa mau anak-anaknya sama yang sama keyakinannya tuh ya karena soalnya kan kalau nikah kan udah banyak masalah kan kayak Hmm. di luar masalah agama pun kayak udah banyak masalah gitu. Sedangkan kalau misalnya kita nikah sama yang beda agama tuh malah tambah-tambahin masalah gitu kan. Kayak dari kebanyakan orang kan kalau kita lihat agama jadi salah satu masalah buat ribut kan gitu. Oke, tapi kalau menurut kamunya sendiri nih, kalau misalnya kita punya pasangan atau sampai nikah pasangannya agamanya berbeda, menurut kamu benar kata papa kamu atau kamu punya pemikiran lain? Kalau aku sendiri sih punya pemikiran lain, aku nggak mikir kayak gitu sih. Kan tergantung balik lagi ke orang masing-masing ya. Oke, kalau menurut kamu emang kamu mikirnya gimana? Ya selama orang, maksudnya selama masing-masing orangnya terima-terima aja menurut aku ya nggak masalah sih. Yang penting kayak ya agama gue, agama lu ya agama lu gitu ya. Taat ke agamanya masing-masing, yang penting itu sih. Oh gitu. Harusnya sih nggak bakal membawa keributan ya. Oke, tapi dengan pemikiran kamu yang seperti itu, kamu udah pernah belum sampein ke papa? Belum, jujur nggak berani. Kenapa tuh? Kok kamu sampai berpikir nggak berani, nggak sampein ke papa? Karena takutnya kayak papa nggak berpikiran yang sama kayak aku, terus apalagi kan emang papa kan maksudnya kan emang lebih tua terus lebih banyak pengalaman juga. Kalau ternyata yang aku pikirin ternyata salah kan juga, makanya takut kalau papa nggak berpikiran yang sama kayak apa yang aku pikirin gitu. Oh gitu, tapi bukannya kalau kayak gitu, jadi kamu ngikutin pemikiran yang papa kasih ke kamu dong? Maksudnya Ya jadi kan pemikiran papa bilang kalau misalnya kamu punya pasangan sampai nikah terus beda agama, kata si papa kan bakalan nikah aja udah punya masalah. Nanti kalau lu nikah sama orang yang punya agamanya beda, nanti nambah masalah lah. Nah berarti kan iya, kamu mengiyakan. Jadi ya udahlah. enggak, Berarti sebenarnya bukan agama. Ya, mengiyakan, nggak jadi mengiyakan. Pemikiran aku nggak kayak gitu menurut aku, cuman kalau kan tadi kamu nanya kan apa udah sempet disampaikan ke papa kayak gitu gitu kan iya. pertanyaannya. Ya aku jawabnya ya belum disampaikan karena takut pemikiran papa tuh nggak sepemikiran sama aku gitu loh. Oh gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nih kamu sendiri nanti yang ngejalanin, kamu mau merit, berarti kamu ikutin pemikiran si papa harus yang sama agamanya atau yang kayak tadi kamu bilang? Kayak tetap ngikutin pemikiran papa sih, kan nggak mau ngecewain papa aja sih sebenarnya. Oh ya, maksud Hmm. maksud nggak mau kecewain papa gimana nih? Ya kan papa pengennya anak-anaknya nikahnya sama yang sama keyakinan kan. Kan kalau Oke. misalnya kayak gitu berarti intinya kayak aku jatuhnya kayak ngelawan papa kan gitu. Oh gitu. Iya, Tapi apakah kamu kamunya sendiri bahagia dengan berperilaku seperti itu, mengikuti keinginan papa bukan mengikuti keinginan yang kamu mau? kalau ditanya bahagia apa enggak sih, sebenarnya enggak ya. Soalnya kayak pengalaman aku yang pacaran yang sama beda agama itu. Oke. Sebenarnya kan kalau mau dijalanin bisa, cuman kan karena dari papanya kayak gitu kan, kayak yang benar-benar nggak boleh. Terus jadi kayak mau jalanin hubungannya juga susah kan. Jadi ya nggak bahagia kalau misalnya ngikuti pemikiran papa mah. Oke, tapi kalau misalnya kamu ngikuti ke
pemikiran kamu bakalan berlawanan sama pemikiran si papa dong. Iya. Nah itu jadi bingung kan, makanya ya udahlah ikutin apa yang papa pengen aja. Oke, tapi kalau kamu ikutin apa yang papa pengen, berarti kamu memilih untuk tidak bahagia. eh tapi kan gak ada yang tahu nanti ke depannya gimana. Kalau misalnya emang sama keyakinan aku bahagia, Iya, tapi kita coba berpikir, kita berandai-andai, bukan berpikir, kita berandai-andai kalau kamu bahagia juga sama yang beda agama. aduh nggak tahu lagi. Ya jadi ya udah kalau misalnya kamu bahagia juga sama yang beda agama, kamu tetap akan ikutin keinginan papa, berarti ya udah kamu putusin pasangan kamu gitu. Kalau dari berkaca dari pengalaman sebelumnya sih kayak aku nggak bakal nyari yang beda keyakinan lagi sih. Saya jujur kayak susah banget, kayak mau dilepasin susah, tapi kayak mau dipertahanin juga susah. Jadi kayak ya lebih baik dari awal nggak usah memulai sama yang beda keyakinan. Oke, tapi gimana kalau kamu sama yang sama agamanya, dia malah ya nggak baik, maksudnya buat kamu malah nggak happy sama yang sama agamanya misalnya. Apakah kamu tetap ya udah gue jalanin aja, gue tetap paksain gue nikah sama orang yang sama agamanya, tapi gue nggak bahagia menjalani hubungannya, tapi kan tujuan gue untuk bokap gue bahagia gitu. Yang mana nih jadi? Bentar, kan kalau misalnya sama keyakinannya. Iya, tapi ternyata orang yang sama keyakinannya ini, pasangan kamu ini ternyata nggak nggak membuat kamu bahagia sebahagia orang yang misalnya agamanya beda. Sulit ya pertanyaannya. Aduh, belum kepikiran. Apakah kamu tetap menjalankan hubungan dengan orang yang beda agama, yang sama agamanya, tapi kamu tidak bahagia, tapi papa kamu bahagia kan kata kamu? Ya udah kamu jalanin, atau ya udah gue putusin, gue tinggalin orang yang agamanya sama, gue cari yang membuat gue bahagia, walaupun misalnya yang membuat gue bahagia itu nanti beda agama. Kayak lebih milih opsi yang kedua sih. Soalnya sebenarnya kan yang kita yang jalanin ya kalau nikah ya. Kalau misalnya nggak bahagia buat apa? Oh gitu. Jadi Oke, jadi ya makanya itu cari yang bisa bikin bahagia terus sama keyakinannya gitu. oh, jadi supaya kamu bisa menyenangkan diri kamu dan juga membuat orang tua kamu atau papa kamu bahagia gitu. Betul, tapi kalau misalnya nggak ada pilihan, kayak misalnya pilihan cuma dua tadi yang kayak kamu bilang, kayak aku milih yang kedua sih. Soalnya kan kayak aku yang jalanin toh, aku yang nikah. Oke, berarti kamu merelakan papa kamu tidak bahagia dong? Aduh, pilihan yang sulit. Nggak tahu apa sih. Pertanyaanmu susah, weh. Oke, tapi aku mau tanya nih, kamu seberapa yakin nih menurut kamu ya, menurut yang kamu tahu aja selama kamu jadi anak papa kamu dan mama kamu seberapa yakin papa kamu bakalan bahagia karena kamu nikah atau punya pasangan yang sama agamanya? Ada opsi gak kalau misalnya kamu nikah sama orang yang beda agama, tapi papa kamu juga bahagia, yang penting anak gue bahagia? Ada opsi itu gak kira-kira? Ada sih. Saya kayak papa sebenarnya pernah bilang intinya cari cowok yang bisa memperlakukan aku dengan baik. Di situ sih papa nggak ada nge-highlight yang masalah agama sebenarnya. Cuma intinya kayak papa maunya aku nikah sama cowok yang emang benar-benar sayang sama aku gitu. Jadi kayak dari situ aku takut mungkin kalau misalnya emang itu pilihan satu-satunya sebenarnya nggak apa-apa gitu. Oke, berarti masih ada opsi kedua ya yang kamu bisa lakukan. Iya bener. Oke.
Oke, kan tadi kamu sempat mention kata papa yang penting cari pasangan yang baik. Nah, kalau baik ini gimana nih menurutnya? Menurut si papa baiknya gimana dan menurut kamu baiknya itu gimana? Kan baik orang eh relatif ya. Kalau yang aku tangkap sih menurut papa baik itu ya yang bisa memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya yang nggak emosian mungkin ya, nggak kasar. Apa lagi ya? Yang bisa membawa keluarganya maksudnya ke arah yang lebih baik. Yang ya itu sih intinya yang nggak neko-neko aja. Yang nggak kasar, nggak main Oh iya tangan. iya iya. Aku keinget tadi aku udah ada mau pertanyaan soalnya. Iya. Aduh. eh, kan kamu bilang kamu pernah pacaran 2 kali. Nah, menurut kamu nih dari mantan kamu yang dua-duanya ini ada gak hal yang mungkin red flag buat kamu? Jadi, oh gue dulu pacaran sama si A, gue dipukul misalnya. Terus gue pacaran sama si B, toxic, mulutnya jahat misalnya. Nah, ada gak Hmm, mantan-mantan kamu ada yang bikin kamu tuh jadi punya red flag sekarang? Jadi kalau milih cowok, oh gue nggak mau nih punya cowok yang suka mukul, gue nggak mau cowok yang suka apa ngatain gue atau toxic gitu. ada sih mantan terakhir itu. Iya, soalnya dia apa namanya kasar, ngomongnya suka ngomong kasar gitu kalau misalnya lagi emosi. Kayak misalnya lagi berantem nih. Oke, terus? Dia entah suka mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Terus kayak yang apa ya sama dia sebenarnya kayak ngerasa dipandangnya rendah banget itu. Tapi nggak tahu kenapa masih mau aja, nggak paham deh. Oke. Kalau kamu tadi sempat bilang dia memandang rendah kamu, maksud memandang rendahnya nih gimana nih? Hmm, iya dari cara dia perlakuin memperlakukan aku kayak gimana ya jelasinnya, ya kayak misalnya kayak cuman misalnya berantem terus misalnya dia ngomong kasar yang sampai uh, lu gak punya otak gitu atau sampai yang mengeluarkan kata-kata kebun binatang menurut aku kayak nggak pantas aja gitu dikeluarin sama cowok ke ceweknya gitu, makanya aku tadi bilang kan kayak dipandang rendah banget karena kayak Oh, gitu. oke. Aku jadi punya banyak pertanyaan. Aduh. Oke, Gawat. oke, berarti kondisi kamu tahu atau kamu bisa ngelihat si cowok ini ngatain kamu, ngomong kasar dan segala macam itu pas udah pacaran apa pas lagi PDKT atau gimana nih? Pas udah pacaran kayak udah jalan berapa tahun gitu baru kelihatan kayak gitu ternyata. Oke, berarti selama PDKT-nya udah ada tanda-tanda atau sinyal-sinyal gak nih kalau nih cowok toxic? Kalau sampai toxic yang kayak gitu sih nggak kelihatan ya, tapi mungkin kayak yang suka silent treatment kayak gitu kelihatannya, cuman kan kayak itu masih menurut aku masih kayak masih bisa ditoleransikan, jadi ya udah Oke. jalanin aja, cuman ternyata setelah beberapa tahun dijalanin kayak malah makin kelihatan gitu kan sifat buruknya gitu. Oke, berarti kamu sempet dapat silent treatment. Iya. Dia orangnya kalau misalnya lagi berantem atau gimana tuh pasti kayak yang nggak mau menyelesaikan masalahnya gitu loh. Jadi kayak kabur dari masalah, paham nggak? Oh iya, Jadi paham, kayak paham. lagi ribut, maunya kayak nenangin diri sendiri dulu, terus ntar baru ngomong gitu kan. Cuman kayak kan ada beberapa orang yang kayak nggak bisa digituin kan, kayak maunya masalahnya selesai saat itu juga gitu. Iya gitu. Oke, berarti kamu tipikal orang yang mau nyesain masalah langsung. Hmm. Saya kalau kayak di bawa lama-lama tuh kan kayak kepikiran jadi stres sendiri kan. Oke, pada saat itu ya, pada saat waktu itu si cowok kamu silent treatment kamu, respon kamu ke dia apa? Kayak pas itu aku kayak nyariin terus gitu sih, kayak dia kan misalnya ributnya lagi di chat kan misalnya. Terus nanti dia ngilang nih, kayak nggak balas berapa jam gitu. Aku biasanya kayak call-callin terus gitu, kayak teleponin terus. Soalnya kayak pengennya cepet selesai kan. Jadi kayak aku callin terus, aku spam chat terus gitu. Oke, tapi si cowok tetap nggak ada respon. Mm-mm. Bener-bener nggak diangkat teleponnya, nggak dibalas chatnya gitu. Kayak bisa besok paginya baru dia balas gitu.
Oke. Tapi setelah itu sempat baikan dong berarti kan? Baikan, baikan tapi kayak harus sampai aku yang ngebujuk-bujuk itu loh. Kayak yang posisi sebenarnya kayak bukan aku tahu aku bukan aku yang salah gitu. Tapi kayak karena aku pengennya cepat selesai masalahnya, maksudnya biar nggak ribut lagi gitu loh. Jadi intinya ya udah aku ngalah, aku yang ngebujuk-bujuk buat minta maaf gitu. Oke. Tapi setelah baikan ini kan udah nih baikan. Kamu Mm. sempet gak kasih tahu ke cowok kamu misalnya namanya A. A, kayaknya kalau kita berantem aku nggak suka deh kamu silent treatment. Aku sukanya kamu kita selesain secepatnya gitu. Pernah gak kamu sampein hal itu ke? Pernah kok, pernah sering malahan. Oke. Sering aku ngomong kayak gitu. Cuman kayak ya tetap aja nggak berubah gitu. Ntar kalau misalnya berantem lagi ya kayak gitu lagi. Oh, berarti kamu udah sempet utarain ya isi hati kamu atau kemauan kamu sama pasangan kamu. Udah sering. Oke, tapi setelah kamu tahu nih kan, berarti kamu tahu dan dengan sadar si pasangan kamu ini terus mengulangi hal tersebut kan. Iya. Kamunya ini ngeresponnya gimana? Kok pasangan gue masih sama ngelakuin hal yang sama lagi. Padahal kan gue udah mention kalau gue tuh nggak mau ribut kayak begini. Respon terhadap diri kamu sendiri gitu, kayak eh, aduh cowok gue apa udah nggak sayang kali sama gue atau gimana gitu, atau ada gak pikiran-pikiran apa gitu? Ada dong pastinya mikir kemana-mana. Apa tuh? Iya, kayak yang tadi kamu bilang kan. Kayak apa udah gak sayang, terus kayak mikir sampai apa diudahin aja gitu. Oke, berarti kalau kamu sempet punya pikiran apa dia udah nggak sayang, apa diudahin aja, terus tindakan kamu apa nih terhadap Tindakan apa? kasus? Iya, biasanya aku omongin dulu sih ke dia. Oke. Cuman kalau misalnya kayak alasan putus kemarin kan terakhir juga karena itu kan, karena yang emang diulang terus diulang lagi gitu, akhirnya aku minta putus kan. Kalau misalnya emang benar-benar sampai udah diomongin berkali-kali juga tetap nggak berubah ya mau gimana, berarti kan emang udah perilakunya, emang maksudnya udah tabiatnya begitu kan, ya udah mau diapain lagi. Oke, berarti kamu nggak langsung putusin. Enggak dong, diomongin dulu lah. Kalau diomongin tapi tetap nggak bisa, udah baru. Hmm. Mm-mm. Kamu nggak tahan-tahan nih, Tahan-tahan gimana tuh? kayak aduh ntar juga dia berubah atau kasih Ya pasti kesempatan. ditahan, kan udah melewati fase itu dong pastinya. Oh gitu, berarti ditahan-tahan dulu. Oke, jadi pas Bener. kamu ditahan-tahan itu emang kamu berpikirnya apa? Ya mikirnya nanti berubah. Maksudnya kan masa iya sih kayak diomongin berkali-kali nggak berubah-berubah. Kan mikirnya gitu. Cuma ya tidak berubah juga pada akhirnya. Capek kan. Oh gitu. Jadi pas kamu putusin dia nih, kamunya sedih, galau atau ya udahlah karena gue tahu tabiatnya dia begitu, yaudah gue putus tapi ya biasa-biasa aja, gue nggak senang, nggak sedih gitu, senang-senang aja pas putus. Terakhir kali putus kemarin sih kayak enggak, kayak udah biasa aja deh saking capeknya. Kayak ya udahlah, emang kayak gitu orangnya, mau diapain, mau dirubah juga nggak bisa. Maksudnya kayak aku mikirnya ya selama jalanin hubungan kayak udah memperlakukan dia dengan, maksudnya dengan cara yang terbaik gitu, udah yang paling paling maksimal gitu yang aku lakuin gitu. Jadi kayak nggak merasa ada penyesalan. Jadi ya Oh, udah aku minta putus, nggak sedih sih, biasa aja. oh hebat nih. Soalnya kayak udah, maksudnya udah diomongin berkali-kali, terus kayak masih diulangin lagi ya. Kan lama-lama orang juga capek, terus muak juga gak sih? Iya. Selama kamu udah pacaran 2 kali, menurut kamu nih, apa yang kamu bisa pelajarin dari 2 pengalaman itu? Jangan terlalu ngejar-ngejar cowok, maksudnya jangan terlalu begging sama cowok gitu, karena kayak dari pengalaman sebelumnya kayak terlalu begging tuh jadi bikin cowok ngelihatnya ya gitu, jadi ngelihatnya kayak nih cewek kayak emang gampang buat diinjak-injak gitu sih, kayak ya kayak gitu. Oke. Oke, tapi kamu kalau misalnya kamu suka sama seseorang atau suka sama cowok ya, pastinya kamu sampein duluan atau kasih kode atau gimana nih? Misalnya kamu udah suka, tapi kamu belum tahu si cowok suka sama kamu apa enggak. Kamu gimana nih, Hmm. tipikal yang kayak apa? Lebih ke kasih kode sih aku, kayak aku nggak pernah sih kayak yang benar-benar terang-terangan gitu. Oke, kenapa nih? Nggak tahu ya, kayak di pemikiran aku kayak agak nggak etis aja, kayak cewek yang mengutarakan duluan tuh kayak agak gimana gitu. Oh gitu. Menurut kamu nih, papa kamu strict gak sih sama kamu? Dalam konteks apa dulu nih? Apapun gitu.
Mungkin ya yang aku baru tahu kan dari kamu pemilih pasangan. Kalau hal-hal yang lain kan kamu belum ceritain nih. Kayak kalau misalnya strict, kayak paling strict itu ya masalah agama itu. Sebenarnya papa tuh orangnya kayak papa orangnya enjoy sebenarnya, kayak ya anaknya kayak misalnya aku mau kuliah nih kayak jurusan apa tuh kayak papa bebasin gitu. Malahan papa kayak pernah bilang kayak kalau nggak mau kuliah ya nggak apa-apa gitu, maksudnya enaknya enjoynya kita aja gimana. Kalau mau buka usaha ya ya udah dimodalin, kalau mau kuliah ya ya udah ntar dibayarin kuliah gitu. Terus kayak misalnya kayak aku kuliah nih kayak lagi pusing-pusingnya, terus kayak aku cerita ke papa, ntar kayak papa bilang ya udah nggak apa-apa berhenti kuliah aja daripada pusing gitu. Jadi kayak menurut aku papa kayak yang bukan terlalu menuntut gimana, cuman kalau emang benar-benar kayak masalah agama kayak emang papa nggak bisa toleransi gitu sih kalau masalah agama. Tapi kalau di konteks yang lain menurut aku kayak biasa aja sih papa. Oh gitu. Aku kira tadi papa kamu tuh bener-bener yang strict banget, harus Enggak semua sih, nurutin, harus kuliah di enggak. sini, harus kerja, harus ini, bla 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 bla. Enggak, malah menurut aku kayak papa yang kalau dia dibanding sama orang tua lain kayak ya emang bener-bener yang ngebebasin anaknya. Tapi kalau emang yang dalam konteks agama tuh kayak emang bener-bener strict. Oke, tapi dari tadi nih kamu ceritain papa mulu nih. Aku nggak dengar mama kamu gimana nih. Mama kamu nggak terlalu apa ya? Hmm, Nggak terlalu kalau mama, ketat sama kamu gitu. eh, iya sih kalau dibandingin papa kayak emang papa yang lebih eh apa lebih tegas gitu kalau papa. Kalau mama kayak kalau agama sebenarnya nggak terlalu masalah. Cuma ya sama kayak papa tadi, balik lagi kalau misalnya mama pernah bilang kalau misalnya agamanya sama kan jadi lebih enak kan kayak mengurangi satu masalah gitu. Cuman mama kalau misalnya agamanya beda ya juga nggak apa-apa gitu, yang penting akunya juga bahagia, jalanin hidupnya bahagia gitu. Mama pernah bilang soalnya kayak yang nikah kan aku yang jalanin, eh maksudnya yang jalanin kehidupan pernikahan kan aku gitu. Jadi kayak ya semuanya dibalikin lagi ke aku. Cuman kayak mama ngasih saran kalau misalnya bisa mengurangi satu masalah ya kenapa enggak gitu. Gitu. Oh gitu. Jadi mama kayak Iya, lebih open minded gak sih kalau bisa dibilang? iya bener. Iya, kalau papa aku emang agak kolot sebenarnya. Ya kan? Iya kayak soalnya Bener. dari dengar dari cerita kamu tentang mama, aku ngerasanya kayak mama kamu lebih ya nggak terlalu ketat lah, intinya terserah anaknya, Iya, yang penting anaknya tahu yang terbaik buat iya dirinya gitu. betul. Betul. Pertanyaan terakhir deh, nanti kamu pusing lagi kalau Kenapa terakhir nih? Kenapa terakhir? iya ntar kita bisa lanjut besok-besok kalau kamu mau Oke, gitu. apa tuh? Eh, Coba dong, aku mau rating dari 1 sampai 10, seberapa sih sayang kamu sama papa kamu? 10. Oh ya, kenapa tuh? Kok 10? Aku ngerasa kayak karena dari kecil aku udah apa-apa, terus kayak aku ngeliatnya kayak kalau pas aku susah, papa yang ada kayak ada masalah apa, aku cerita tuh pasti papa kayak ngasih solusi, dengerin aku. Jadi kayak rasanya emang papa sayang banget gitu loh sama aku. Kayak apa yang aku mau pasti papa turutin tuh. Oh Tapi kalau gitu. dibandingin sama mama sebenarnya kayak aku lebih dominan sayangnya sama mama gitu sih, nggak tahu kenapa. Oke, kalau rating mama berapa? Kalau bisa lebih dari 10 sih aku. Oh gitu. Oke, berarti bisa disimpulin kamu sayang dong ya sama kedua orang tua kamu. Walaupun kamu bisa bilang kamu lebih sayang sama mama kamu. Iya, sayang dong sama Oke, dua-duanya. oke, oke. Oke, aman-aman boleh kok. Oke deh. Iya, thank you ya by the way.